guru jadi budak tumbal racun MBG. MBG ini yang menggerogoti dana pendidikan ini membuat petaka baru di sektor pendidikan. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis tadi sudah disampaikan, tapi kesalahan sistem di BGN. Lah dari temuan kami ini ada 7 laporan dari kawan-kawan yang ada di daerah. Pertama, guru jadi budak tumbal racun MBG. Jadi guru ini tidak dilibatkan sama sekali. Tiba-tiba kedatangan menu makanan yang banyak, lalu guru suruh ngitung tampannya ada berapa, rantangnya ada berapa, lalu suruh distribusikan. Nanti kalau ada yang hilang, suruh ganti gurunya itu, sekolahnya gitu. Dan guru juga nggak ada insentif apapun dari MBG atau dari BGN untuk menjadi budak MBG ini. Kemudian kalau ada keracunan di beberapa sekolah, itu taken MOU dengan SPPG, yang tanggung jawab adalah sekolah. Bahkan kemarin juga viral, ternyata di madrasah juga ada banyak kasus yang tanggung jawab tidak sekolah, tidak madrasah, tapi orang tuanya sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya siapa yang tanggung jawab itu? Sehingga SPPG menerapkan ya aturannya, polanya sesuai dengan keinginan mereka sendiri gitu. Yang kedua, kami juga menemukan ada banyak konflik of interest di dapur-dapur MBG. Banyak sekali kawan-kawan kami melaporkan, ini tiba-tiba kok tim ses kemarin pada menguasai dapur. Tiba-tiba ada pejabat pemerintah menguasai dapur. Tiba-tiba ada anggota dewan, tentu bukan Dewan Komisi 10 ya. 9 ya, 9 ya. Ini ada laporan, biasa di Komisi 10 soal pendidikan. Ada laporan, suara-suara dari masyarakat. Ini karena tadi disebutkan kawan-kawan CISDI, memang benar investasinya kan besar. Jadi banyak anggota dewan yang invest di situ. Sementara UMKM yang di sekitaran sekolah, warteg-warteg dan seterusnya, mereka banyak gulung tikar. Karena ini mereka biasanya jajan lalu nggak jajan. Yang ketiga, ini juga sama tadi dengan kawan-kawan CISDI, ternyata pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan dan dinas kesehatan sama sekali nggak tahu. Sehingga ketika mereka diminta untuk tanggung jawab, loh gimana, ngobrol aja nggak pernah. Dinas pendidikan nggak pernah diajak ngobrol, dinas kesehatan tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan, pemantauan, sampai tadi dari kawan-kawan GKI dan CISDI ada UKS dan seterusnya sama sekali tidak dilibatkan. Kemudian yang keempat, ya, kami menemukan juga ternyata BGN pusat gagal menjamin soal akuntabilitas. Karena banyak tadi, ada surat pernyataan, ada MOU, ada perjanjian yang isinya aneh-aneh dan lucu-lucu gitu ya. Yang nggak boleh lapor ke media, yang nggak boleh memfoto lalu men-share ke publik, kalau keracunan ditanggung sendiri, kalau ada talam hilang harus diganti oleh guru, aneh-aneh pokoknya peraturannya. Sehingga pengelolaan MBG ini masih sangat gelap di bawah. Yang kelima, standar gizi masih bermasalah, tadi sudah panjang lebar dijelaskan kawan-kawan CISDI dan GKIA. Kemudian yang keenam, hak dan nyawa anak terancam. Jelas ini. Jadi ini menjadi semacam evaluasi yang sangat penting ya. Jadi presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi untuk bisa dievaluasi secara serius. Atau nunggu harus ada nyawa yang melayang gitu. Ini angkanya ribuan ini kenaikannya 1 bulan terakhir ini. Bahkan seminggu terakhir udah 1000 lebih naiknya gitu. Jadi orang tua, kemudian anak-anak, kemudian wali murid ingin ini ada yang dibenerin, ada yang dievaluasi. Terutama yang sekolahannya sudah pernah kasus keracunan, anak-anaknya pernah dibawa ke IGD dan seterusnya, mereka trauma, sangat trauma, nggak mau. Orang tuanya juga keberatan, pada datang ke sekolah nggak mau makan MBG, karena takut keracunan lagi. Gitu. Jadi ini sangat penting ya, Presiden BGN jangan main-main dengan nyawa anak. Dan yang terakhir, kami dari masyarakat sipil
juga sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi, dalam monitoring, dalam perencanaan, dalam quality control dan seterusnya gitu. Sehingga kami dianggap outsider dalam sistem yang diinisiasi oleh BGN ini. Gitu. Dan selanjutnya, ya, dan yang terpenting bagi kami para aktivis pendidikan yang concern pada sektor pendidikan, yang tadi saya katakan pendidikan kita masih banyak masalah dan MBG ini nambah masalah, dan kesimpulan kami memang MBG ini sangat menyita, ada banyak sekali kebutuhan dasar pendidikan kita yang belum terpenuhi gara-gara MBG malah porak-poranda ya. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita simak video berikut ini. MBG diganti berubah gratis saja Pak. Alhamdulillah terwakili. Terima kasih Bapak-Bapak yang telah mewakili hati rakyat. Hentikan aja MBG supaya korupsi berkurang. Negara ini butuh orang-orang yang jujur dalam melihat dan mau mendengar kebenaran. Mungkin ini biang masalahnya. Miris memang negeri ini. Setuju Pak, mending lapangan kerja biar rakyat sejahtera, orang tua nggak nganggur, otomatis bergizi. Ya, semoga Presiden mendengar. Terima kasih para wakil rakyat dan pejabat yang masih waras. Hayo DPR jangan kalah. Terima kasih Bapak-Bapak yang perjuangkan suara hati rakyat yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya mendoakan Bapak-Bapak semoga diberikan kesehatan, perjuangannya membuahkan hasil. Jujur itu berat bro. Tolong evaluasi lagi tentang MBG, jangan guru jadi tumbal, pembelajaran juga terganggu. MBG penuh nuansa politis, lebih baik hentikan segera. Setuju banget Pak untuk usulnya, wakil rakyat harus begitu. Terima kasih Pak, suaranya sudah mewakili suara rakyat. Ayo rakyat Indonesia, kalau kalian cerdas dan punya akal, mari sama-sama suarakan stop MBG. Pron and tribute untuk sekolah-sekolah yang tolak program MBG. Stop MBG, mending pendidikan gratis aja lah dari mulai sekolah negeri dan swasta, itu lebih realistis. Negara di Indonesia sudah hancur isinya. Para pejabat korup. Setuju kalau MBG dihentikan bikin banyak kasus, tolong. Untuk Presiden RI tolong didengarkan. Betul sekali ucapan Bapak ini. Sangat setuju Pak, apa yang dijelaskan benar adanya. Hentikan MBG. Kalau Bapak Presiden mau membuat program MBG itu janganlah mengurangi jatah kesehatan dan pendidikan serta jatah bansos. Sudah berapa presiden tidak mengurangi jatah itu. Sangat setuju jika MBG stop, hentikan MBG. Tepat sekali dana subsidi kesehatan dicabut akibat program MBG. Ditinjau ulang biaya pendidikan untuk sarana siswa dan guru. MBG tidak tepat, sekarang orang tua pada melarang anak makan MBG. Setuju, suaranya sangat mewakili rakyat. Tolong pemerintah jangan pura-pura tuli dan buta dengar suara rakyat. Kami sangat merindukan negara ini sejahtera. Betul banget, di lapangan seperti itu kenyataannya. Setuju di stop. 100% sangat setuju MBG dihentikan. Setuju jika MBG dihentikan agar tidak ada korban lagi. Anak butuh terikat, bukan makan-makan, dikurangi anak tambah cerdas. Pak Presiden tinjau kembali hal MBG tersebut. Mohon pemerintah batalkan program MBG ini. Mohon ditindak tegas pengelola MBG ini yang telah membuat banyak korban keracunan kepada generasi penerus kita ini. Benar sekali Pak, itu nyata. Lebih baik alihkan MBG ke sekolah gratis Pak. Rakyat berharap MBG segera dihentikan. Halo Bapak Presiden, dengarkan jeritan rakyat. Kasihan warung-warung kecil berkurang pendapatnya. Saya sangat setuju dunia akhir MBG di stop atau dibubarkan. Kaji ulang apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat agar masyarakat sejahtera, tidak terbebani biaya mahal. Alhamdulillah masih ada anggota dewan yang berpikir cerdas dan memihak pada rakyat. Bapak ini sangat mewakili kami para orang tua dan wali siswa sekolah. MBG lahan bahasa pemerintah Prabowo. Setuju Pak Dewan, MBG diganti dengan sekolah gratis dan kesehatan gratis. Hapus MBG, kasih makan dari hutang. DPR jangan buta dan tuli. Hentikan saja Bapak Presiden. Hukum tanam petik, karma palanggi. Memang betul MBG jadi racun baru. Semoga semakin banyak masyarakat yang bersuara. Hentikan MBG. Kami setuju untuk hentikan program MBG. Benar guru jadi budak. 1. Menghitung nampan. 2. Mengantar nampan ke kelas, membuka tali nampan, membagi nampan ke tiap siswa. Memotivasi siswa memakan MBG. Mengumpulkan nampan kembali, mengikat nampan kosong, menghitung nampan per 5
buah. Menerima protes dari siswa kalau memang kurang dari teman. Mengantar nampan kembali bisa bolak-balik 5 kali, jam mengajar diambil MBG dan lain-lain. Kalau guru honor yang gajinya kecil mungkin bisa dimaklumi, tapi kalau guru ASN mayoritas sudah kaya raya dapat gaji tunjangan sertifikasi dan TTP rata-rata 1 bulan lebih dari 10 juta. Jadi bantu program pemerintah biar lancar, jangan banyak mengeluh, malu-maluin. Betul sekali kalau guru PNS ngomong kayak gitu, kebangetan. Kasihan guru honor yang cuma dapat honor 120.000 per bulan. Kalau di sekolah anak saya yang membagi anak-anak pramuka dan yang organisasi di setiap kelas, nggak ada proyek, nggak ada korupsi di negara dangelin ini. Nomor 11. Kok milih ribet MBG, kasihan sama guru-gurunya. Membuka tali nampan pun dihitung. Minta berapa bayarannya tiap kegiatan di atas Pak. Bukan masalah bayaran boros, saya bukan guru, tapi menyaksikan itu semua. Tidak usah komen kontra guru karena mereka bukan menghitung untuk dibayar karena masih banyak lagi pekerjaan mereka yang tak terhitung. Nggak pernah minta bayar, ini cuma sekedar penggambaran MBG berupa fakta. Guru tanda jasa, tapi apa-apa perhitungan mulai dari membuka, tapi lucu ya. Guru memang begitu, nggak pernah protes sama dinas pendidikan soal aturan-aturan penerimaan siswa baru tiap tahun berganti, nggak jelas arahnya kemana. Ngarang pendapat sendiri. Tidak seperti itu, guru berkoordinasi dengan ketua atau wakil kelas, mengatur jumlah pengambilan nampan, yang mengembalikan nampan yang juga ketua, wakil ketua kelas, bukan protes menu, tapi menampung request siswa, ngarang. Jadi repot bagi-bagi makan, bukan belajar, jadi jam belajar terpotong. MBG di stop, gantikan tunai aja Pak, pasti nggak ribet, nggak banyak resiko racunan dan lain-lain. Tunai jika melalui sekolah juga belum tentu nyampe. Maaf, pengalaman tahun lalu saya saat pemerintahan Pak Jokowi. Rakyat jangan mau bayar pajak, duitnya dikorupsi pemimpin daerah. Setuju dihentikan anakku bawa tempat bekal MBG dibawa pulang. Aku yang jadi tumbal, mau tak mau makan, takut dibuang sayang. Pemalas bukan sifat guru, mending mundur Anda. Banyak yang ngantri jadi pendidik yang baik. Betul. MBG mengganggu proses pembelajaran. Itu katamu yang karena merasa dirugikan. Oh, artinya sekolah tersebut nggak becus mengatur hal receh kayak gini. Yang kedua, apa salahnya bekerja tanpa pamrih demi siswa makan gratis? Betul gitu, dibilang pahlawan tanpa tanda jasa, buka nampan saja dihitung. Sedangkan guru zaman dulu harus nulis papan tulis, menerangkan sampai paham dulu. Guru sekarang kan beberapa kebanyakan hanya suruh mengajarkan tugas dan ditinggal. Nambah-nambah kerjaan guru aja, belum lagi kalau ada yang keracunan. Ini loh yang ingin saya sampaikan, pengen nangis. Nasib gurunya tidak diperhatikan. Nasib guru tak diperhatikan kok, ekonominya sangat mapan, yang benar itu. Peraturan di sekolah bila mana siswa dengan sengaja atau tidak sengaja merusak nampan MBG harus ganti uang 80